di YouTube ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, calon P3K guru ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat karena panjenengan sudah ya DRH Bapak Ibu. Nah, pada siang hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana cara pengisian DRH ya serta kelengkapannya sehingga kita satu visi, kita satu persepsi begitu dalam pengisian DRH. Tidak banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup gitu ya. Kita kudunya seperti ini gitu. Pinter boleh, pandai boleh, tapi tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nek kurang ya orang ape, nek keluih kan juga ada ape gitu ya. Jadi kita ikuti biar nanti prosesnya berjalan dengan lancar. Intinya begitu. Nah, Bapak Ibu, pada siang hari ini nanti saya akan share nih petunjuk terkait dengan pengisian DRH ya. Bentar, saya tak juga gabung. Langsung saja ya, pengumuman tidak perlu kita bahas karena pengumuman dulu aja, langsung dengan pengumuman. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan pengumuman yang kita sampaikan bahwasanya pada poin pertama sudah jelas bahwasanya yang bisa melakukan pemberkasan itu adalah sesuai dengan pengumuman kami di bulan Maret kemarin gitu. Nah, sejumlah 467 orang. Apa itu persyaratannya? Langsung saja untuk pemberkasan ya. Saya nggak akan berpanjang lebar bahwasanya usul itu sampai dengan 4 Mei. Cuma nanti kami mohon tidak sampai dengan 4 Mei, 1 Mei itu sudah terkirim semua ke kami. Catatan 1 Mei 2023. Sebentar izin saya di WA sama Bu Asisten istirahat.
Baik, maaf ya karena dari Bu Asisten, kami harapkan semua sudah submit di DRH adalah tanggal 1 Mei 2023 ya. Nah, agar kami itu kan memang prosesnya lama nih Bapak Ibu, nanti kami harus membuat SKCP-nya, membuatkan SPRP-nya gitu, dan kita harus usul juga, dan kita waktunya sangat mepet gitu, nanti hanya 22 hari ya kan, seperti itu di kami, dan kami kan harus 467 orang, jadi kami harus seleksi satu-satu. Okay. Terus oleh sebab itu mohon untuk keseragaman biar cepat gitu ya, biar cepat gitu, kita satu suara gitu, satu bahasa, biar cepat juga gitu ya, maksudnya kalimatnya sama dan lain sebagainya itu sama gitu. Coba diketik ke bawah. Terus di sini yang diupload nanti yang dibutuhkan adalah terkait dengan pas foto terbaru gitu ya, pakaian formal menggunakan baju putih berdasi hitam, ya sudah ikuti, tidak perlu ada pertanyaan kalau sudah foto Bu Nunu bagaimana, haruskah foto lagi, saya nggak mau jawab-jawab yang seperti itu, monggo sesuaikan aturannya seperti itu. Apakah jilbabnya masuk, apakah jilbabnya keluar atau monggo lah, kalimatnya seperti ini bagaimana, kalau berdasi berarti dasinya harus kelihatan, intinya begitu. Apakah jilbabnya masuk harus keluar kelihatan kerahnya dan lain sebagainya, monggo, sudah sama besar semua Bapak Ibu guru pasti sudah paham terkait dengan kalimat A. Terus ijazah dan transkrip asli ya, ijazah dan transkrip asli tidak boleh fotokopi dan seperti itu. Terus nah nanti DRH-nya itu, ketika sudah dicetak nanti ditandatangani terus diupload kembali. Nah itu materai jangan sampai materai di di DRH digunakan terus ditetel terus digunakan di surat pernyataan 5 poin. Kemarin dari BKN untuk tenaga kesehatan itu ketahuan dan dikembalikan, gitu ya. Jangan sampai seperti itu, ojo di sini materai 10.000 aja kok digunakan 2 kali. Gitu ya. Terus yang ke bawah adalah surat pernyataan 5 poin. Silakan biasanya di di aplikasi SSASN itu disediakan. Silakan di-download di sana. Itu nanti Bapak Ibu tinggal ngetik aja, terus tinggal tanda tangan gitu ya. Tanda tangannya materai dulu terus ditandatangani gitu. Terus ada pertanyaan, Bu Nunu ditulis tangan atau diketik ya. Diketik gitu. Untuk surat pernyataan 5 poin ini diketik gitu. Terus SKCK juga silakan, sudah jelas ya, sudah jelas sekali. Tidak perlu ada kalimat penambahan tahun 2022, tahun 2023, BNAP nggak perlu. Dan katanya seperti itu, sudah sesuaikan itu. Terus ke bawah ini. Surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba juga sama, surat sehat juga sama, kegunaannya SKCK pun juga sama ya Bapak Ibu ya. Terus next slide. Nah, ketika semua ini sudah, silakan di-scan, yang asli di-scan ya, karena kita tidak minta fisik ya, semua online gitu. Nah, itu adalah berkas-berkas yang dibutuhkan.
Sekarang kita beralih ke bagaimana sih cara pengisian DRH. Yuk, langsung. Izin, suara saya kok belum bisa. Betul, suara saya jelas apa enggak ya Bapak Ibu ya? Mohon izin jelas Ibu. Jelas Ibu. Jelas Bu. Ada yang Sudah jelas Ibu, sudah jelas. Sampun belum jelas. bisa ya, gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Terus langsung kita ke pengisian DRH ya. Di sini nanti ada buku petunjuknya. Nanti kita juga akan share juga di grup ya, nanti di Telegram kalau misalnya Bapak belum punya gitu. Oke, langsung saja bisa diminimas deh kalau tanya. Oke, terus yuk ke ini buku petunjuknya Bapak Ibu ya. Terus langsung aja. Nah, ini nanti silakan login di terus. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti gini, ketika mau pengisian DRH, pasti panjenengan bisa digedein gitu kan. Ya, ada masing-masing. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti ketika jenengan masuk itu izin nanti kalau bersama di WA ada dua pilihan, pengisian DRH atau mengundurkan diri. Ketika misalnya panjenengan melanjutkan, silakan isi pengisian daftar riwayat hidup. Tapi kalau panjenengan mau mengundurkan diri, di situ apakah ini melanjutkan pemberkasan? Ya, lanjut. Apakah ada ini melanjutkan pemberkasan? Tidak, saya ingin mengundurkan diri. Monggo diklik di situ. Nanti ketika diklik ingin mengundurkan diri, nanti ada blanko yang bisa jenengan isi. Silakan blanko itu diisi. Biasanya disuruh membuat surat gitu ya, surat kepada Pak Bupati untuk pengunduran diri. Nanti ada blankonya gitu. Silakan dengan isi, tanda tangan, diupload kembali di aplikasi gitu ya. Diupload kembali di aplikasi sehingga ketika diupload kembali di aplikasi kami bisa membaca, BKN bisa membaca gitu, dan di Kemendikbud juga bisa membaca begitu ya Bapak Ibu. Apakah ada sanksinya ketika panjenengan mengundurkan diri sekarang? Tidak akan ada sanksinya. Cuma kalau panjenengan mengundurkan diri nanti setelah sudah mendapatkan NIP ya, nanti tidak bisa melanjutkan ke periode berikutnya selama 1 kali ujian gitu. Seperti itu. Next. Oke. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kalau ingin mengundurkan diri silakan filenya ada di sana, gitu ya, silakan di-upload aja. Oke, next. Nah, kalau sudah mengundurkan diri berarti kelulusan dibatalkan, sudah tidak bisa setelah ngeklik pengunduran diri terus menyesal malam harinya gitu ya, terus nangis-nangis minta diurutkan kembali, tidak bisa. Next. Mungkin perlu dipahamkan ya Bapak Ibu ya, bahwasanya belum tentu aturannya itu, aturan seleksinya itu sama seperti tahun ini gitu ya. Bisa saja nanti aturannya ganti, nanti kita sudah dapat kesempatan panjenengan mengundurkan diri. Ya monggo itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Nah, kalau dengan tadi menjawab ya untuk pengisian DRH, yuk kita lihat gimana sih caranya pengisian DRH-nya itu ya. Oke, langsung lampunya juga. Nah ini bisa digedein Pak. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon dengan sangat dan hormat, dengan sudah sangat dan hormat gitu ya. Jangan keliru ngetik namanya sendiri, karena kalau salah nama kembali lagi ke pusat, lama lagi prosesnya, lama itu ya. Kita ulangi,
nama jangan sampai keliru. Nama yang dipakai yang mana? Nama yang sesuai ijazah. Kalau misalnya nama KTP-nya keliru, gimana Bu Nurul? Kalau KTP bisa diperbarui. Cuma kalau ijazahnya ini loh. Jadi nanti dasar kita melakukan pengangkatan adalah ijazah. Data yang ada di ijazah terakhir ya Bapak Ibu ya. Pertama itu, terus yang kedua adalah gelar. Gelar itu harus sesuai dengan ijazahnya apa. Apakah SITP besar D kecil atau SITP besar D kecil titik SD atau SITP AI atau SITP besar D kecil titik I, itu harus sama. Karena kami tidak akan melakukan penelitian terhadap itu, sehingga nanti ketika cetak SK itu kalau ada keliru berarti panjenengan entriannya keliru. Seperti itu. Karena kalau sudah itu kita nggak bisa memberi juga di aplikasi itu, harus lagi ke BKN lagi. Gitu. Jadi tolong dalam pengisian DRH sekali lagi nama dicek lagi, gelar harus sesuai ijazah. Dulu misalnya Ben Apik perlu tak tambahi gimana gitu ya. Ya jangan, sudah sesuai ijazahnya seperti apa itu yang dipakai. Terus ke bawah. Oh iya, terus menurut saya punya S2, nggak usah, karena panjenengan dianggapnya adalah di S1 gitu ya. Itu monggo tanggal lahir juga sesuai ijazah, tempat lahir juga sesuai ijazah. Dulu kalau dulu di ijazah kami itu kelahirannya Poncol, Poncol 10 Agustus, nah seperti itu. Nah sekarang kan Poncol itu kan bukan merupakan apa namanya, bukan merupakan dulu mungkin perkecamatan. Sekarang itu tanggal tempat lahir itu adalah kabupaten atau kota gitu ya. Jadi Poncol itu adalah kabupatennya Magetan. Terus jenis kelamin silakan, kalau pria ya pria, kalau wanita ya wanita, nggak usah wanita mengatur pria. Iseng gitu ya, seperti itu. Terus status pernikahan monggo diisi, nanti ada menikah, ada belum menikah, ada janda duda, silakan. Kalau misalnya memang janda duda ya diisi janda duda, nggak usah diisi belum menikah ya. Di sini diisi belum menikah, tapi waktu pengisian data anak diisi kan. Bawah. Oke. Alamat domisili, monggo kalau misalnya lebih gampang alamat domisili itu sesuaikan dengan KTP saja, pun gitu aja. Yuk. Silakan kalau sudah diisi captcha-nya, dibaca lagi, terus klik selanjutnya. Nah ini ya, terus hobinya apa silahkan lah, mau menggambar, membaca dan lain sebagainya ke bawah. Terus nah seperti ini ya. Nah terus selanjutnya yang paling penting adalah juga riwayat pendidikan gitu ya. Nah riwayat pendidikan di situ ditulis tingkatnya apa gitu ya. Tingkatnya ditulis ini dari SD sampai S1-nya gitu. Silakan. Kalau dulu itu punya akta 4 ya sudah S1-nya dulu baru diisi akta 4-nya. Terus silakan tingkat nama sekolahnya apa gitu ya. Terus akreditasinya apa, kalau nggak tahu akreditasinya ya nggak usah diisi, tempat sekolahnya di mana, nomor ijazahnya yang dipakai mana dulu terserah, yang penting ada nomor ijazahnya ya. Terus kalau misalnya di sana ada titiknya ya ditulis titiknya, koma ya ditulis koma, huruf besar ya huruf besar semua. Kalau tidak nanti dikembalikan soalnya. Terus habis itu tanggal ijazah. Nah, tanggal ijazah Bapak Ibu guru pasti sudah tahu bahwasanya tanggal ijazah itu adalah tanggal di atas tanda tangannya rektor. Bukan kelulusan, tapi tanggal ijazah ya, tanggal ijazah. Nah, penandatangan ijazah itu adalah ini apa ya? Penandatangan ijazah itu kepala sebetulnya. Oke, terus ini seperti ini ya, ini petunjuknya nanti entry silakan seperti atas lagi nih. Oke, ke atas dulu. Nah ini ya, cara ngetrinya. Bawah. Nah ini cara ngetrinya Pak Ibu, tingkat pendidikannya S1, jurusannya apa, silahkan. Nama sekolahnya apa, gelar depannya bagaimana, kalau nggak ada tinggal di street aja gitu ya.
Terus kalau gelar belakang silakan, kalau misalnya punya gelar akreditasinya juga silakan ditulis di sana sebagai. Nah, terus tempat sekolahnya di mana, gitu kan? Nomor ijazahnya silakan, tanggal ijazah, nama pejabat penanda tanganan ijazah. Berarti kalau misalnya nama pejabat penanda tanganan ijazah, berarti kalau misalnya yang tanda tangan itu rektornya namanya Minem, ya berarti namanya adalah Dr. Minem siapa, gitu ya. Terus ke bawah lagi, terus di sana itu ada gelar seperti ini. Nah ini di sini gelar depan, gelar belakang ini adalah gelarnya panjenengan. Kalau SD kan nggak punya gelar, berarti dikosongi. SMP nggak punya gelar, ya berarti dikosongi. SMA gelar depan, gelar belakang nggak ada dikosongi. Nah S1 berarti kan kalau guru agama kan kebanyakan ada gelar belakang, berarti gelar belakangnya apa? Ditulis di sana. Nah ini perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi kalau misalnya mau S2 ya nggak boleh di nomor ya. Yuk next. Kalau yang D2 boleh silakan dimasukkan. Yang penting S1-nya tidak lupa dimasukkannya. Terus, nah ini tambah pendidikan ya Bapak Ibu sama SMP gitu ya. Di sini ya tingkat pendidikannya SMP, jurusannya SMP. Oke. Ya silakan. Terus ya sama. Ini juga. Terus selanjutnya kalau sudah masuk ke riwayat kursus ke bawah ini. Nah, riwayat kursus kalau nggak ingin ribet nggak usah diisi ya. Tidak dinilai kosongnya aja lah kalau menurut saya tidak perlu diisi. Dan cepat ya ke bawah. Suaranya hilang. Tidak pinter. Kalau usul ini tidak ada kaitannya dengan yang seperti tidak usah. Next. Nah ini pekerjaan pasti duanya WA menurut ditulis dari A sampai dari pertama kali pengangkatan sampai dengan sekarang dengan bisa diangkat sekarang itu karena pengabdian di jenengan gitu. Jadi tolong dengan bangga panjenengan menulis tambah riwayat pekerjaan ini dari awal sampai akhirnya. Kalau misalnya nanti di sini itu bisanya 10, ya berarti 10 terakhir. Tapi sebenarnya tidak ada batasan. Yuk next. Kalau penghargaan, monggo kalau mau ada penghargaan guru teladan atau apa silakan ya. Terus prestasi juga sama silakan itu. Kalau misalnya tidak ada yang kosong saja biar tidak lama-lama gitu. Karena saya tidak akan ngecek di sini. Nah ini tambah pekerjaan yang seperti tadi ya. Instansinya mana? Terus misalnya menurut di sini adanya instansinya itu misalnya Magetan, SD-nya nggak ada, menurut gimana gitu. Di daftar tidak ada izin PTKJ. Jadi bisa. Aplikasi. Oke. Nah, surat keputusan silakan nomor, tanggal, pejabat ini berarti pejabatnya berarti ini tidak ada keterangannya supaya pejabatnya mau kemana atau dinasti. Nah, berarti pejabat itu berarti nama jabatannya apa? Apakah direktur, apakah kepala SDN, apakah kepala SMP, apakah kepala dinas gitu ya. Kalau yang pendidikan tadi itu nama penandatanganan ijazah. Kalau ini adalah nama jabatannya, gitu. Nama jabatannya apa? Di riwayat kerja, gitu. Terus kemudian. Oke, terus ini tambah penghargaan tadi ya, Bapak Ibu ya, penghargaan silakan banyak contohnya dibaca dulu, Terus next, di prestasi Bapak Ibu ya, silakan diisi. Kalau tidak usah. Oke, terus keluarga. Nah ini paling penting, keluarga istri suami silakan diisi nicknya berapa. NIP-nya berapa gitu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ini dulu semoga nanti bisa ya. Malam kerjanya Bapak Ibu biasanya kalau pagi siang ini rame ya karena seluruh Indonesia disanggung ya.
jam 2, jam 1 habis sholat tahajud itu sudah. Terus di sana ada nama, tempat lahir, pekerjaannya apa, institusinya mana, silakan di sana. Kalau misalnya memang sudah tidak, itu silakan ditulis akta cerainya. Kalau misalnya enggak, ya berarti dikosongi saja sama status itu. Terus sana silakan. Terus yang paling bermasalah adalah ketika di orang tua kandung. Orang tua kandung banyak mungkin yang sudah meninggal gitu ya. Terus ini ada contohnya Bapak Ibu ya. Bahwasanya nggak tahu niknya Bu Nunu bisa dikosongi. Kalau ada niknya alhamdulillah gitu ya, niknya dikosongi. Terus Bu Nunu bapak saya itu masih hidup tapi saya itu nggak tahu beliaunya sekarang ada di mana gitu kan. Oh niknya dikosongi, yang penting dikasih statusnya hidup. Intinya seperti itu. Saudara kandung nggak sudah meninggal nggak usah dimasukkan, tapi kalau misalnya saudara kandungnya masih hidup semua silakan dimasukkan ya. Terus bapak ibu mertua juga sama persis. Nah sudah, selanjutnya, nah ya selanjutnya, nah terus di sini kami keluarga ini seperti yang tadi niknya berapa, nomor kakak, ini caranya ini nama ya Pak ya. Sudah bapak ibu guru saya yakin sudah pintar semua. Nah ini organisasi panjenengan punya anggota PGRI silahkan masukkan. Ini Bapak Ibu ini yang paling penting lagi ya. Nomor SKCK silahkan dimasukkan. Nomor SKCK itu di bawahnya ada pokoknya ada tulisannya Intelcam Bapak Ibu ya. Intelcam gitu SKCK itu nomornya. Terus tanggal SKCK-nya berapa? Nama pejabat penandatangannya berarti namanya misalnya Kompol siapa, ya bukan Kapolres gitu bukan ya namanya, makanya misalnya AKBP siapa gitu. Terus nomor sehat jasmani dan rohani gitu ya. Ini aja surat sehat jasmani dan rohani biar kita bisa bedakan. Yang depan itu surat jasmani dulu, terus garing surat sehat gitu ya. Terus tanggal suratnya juga gitu, jasmani dulu, garing, surat sehat, surat jiwa rohani. Terus yang ke bawah, nama dokter tanpa gelar depan. Misalnya kalau namanya Siti Inggil, nama jasmaninya Siti Inggil, ya berarti Siti Inggil garing Bimo. Nah kalau dokternya cuma satu, ya sudah Siti Inggil saja, yang dipakai adalah surat sehatnya, surat jasmani maksudnya begitu. Terus ke bawah ini. Ini pakai dokter nggak sih? Tanpa nama, hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Jadi namanya Suprapto ya Suprapto aja tanpa ada. Biasanya banyak dokter Siti Inggil, MAP, MKes dan lain-lain nggak usah itu saja Siti Inggil garing Bimo misalnya. Siti Inggilnya itu tanda tangan surat sehat, Bimonya surat rohani, terus silakan bebas nafsa, silakan. Terus tanggal surat bebas nafsanya di mana, terus nama pejabatnya yang nganu nafsa itu siapa, misalnya Abeh, ya sudah tulis Abeh, gitu, misalnya seperti itu, ya. Seperti itu. Terus next, nah sudah, terus lagi ke bawah. Nah ini tambah organisasi ya tadi ya. Terus oke. Nah ini terus cetak DNH Bapak Ibu ya. Nah ketika sudah proses cetak DNH hasilnya seperti ini. Nah ini nanti silakan diupload filenya tadi ya, diunggah gitu silakan. Nanti yang sesuai monggo yuk ke bawah. Sesuai yang diminta di sana ya, di SSCR itu mintanya apa itulah yang diupload gitu. Cuma kemarin itu surat lamaran tidak disuruh upload loh. Nggak perlu upload ya sudah, nggak perlu diupload ya sudah. Terus ke bawah. Nah ini nanti isinya seperti ini Bapak Ibu ya. Daftar riwayat hidup itu seperti ini, isinya ini nama lah. Di situ nanti di bawahnya nama itu ada bintang dalam kurung.
Misalnya di situ namanya adalah Nunu Trisulawati dicetaknya. Nah itu wajib ditulis tangan kembali Nunu Trisulawati pakai tinta hitam. Terus kabupaten kota misalnya juga Jakarta, misalnya Jakarta gitu juga ditulis dengan tinta hitam pakai tangan. Tanggal lahirnya juga sama ya Ibu ya, kalau misalnya 22 April misalnya 1960 misalnya, berarti nanti ditulis tangannya juga 22 April 1960. Terus ke bawah. Ini nanti catatan panjenengan ketika cetak, terus ke bawah lagi yang paling penting. Terus. Nah, di sini nanti jangan lupa ditulis Magetan ya Bapak Ibu ya. Magetan tertanggal monggo setelah pengumuman pokoknya. Jadi bisa 16, bisa 17, bisa 18 monggo. Yang membuat terus tanda tangan di atas materai tanda tangan, baru kemudian di-scan, di-upload di file yang sudah disediakan oleh ini dipotong buat kapel ya pasti. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Suhu kita pada siang hari ini kita tidak akan panjang lebar, nanti ada buku petunjuknya. Nanti record kita pada siang hari ini juga akan muncul di channel YouTube-nya BKD gitu ya. Monggo silahkan nanti bisa dilihat di nyerempet saran-saran kalian bubuk mungkin pas mau tidur di ini gitu, atau sambil mengerjakan bisa dibuka kembali seperti itu ya. Lihatnya channel YouTube-nya kita saja, jadi kita satu suara gitu ya, biar nanti kita waktu usul itu enak gitu. Gitu satu jalan, caranya seperti itu, nanti semua sama. Jika ada jika ada kesalahan kita tahu langsung ini gitu nih. Oke, langsung saja kita pertanyaan. Kita 2:30 selesai ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, langsung kita ke chat saja. Ada pertanyaan mungkin. Ibu boleh bertanya Ibu. Ya sebentar ya, kita ke chat dulu ya. Sebentar ya. Ibu untuk surat pernyataan 5 poinnya nanti bisa minta tolong di share di grup ya, gitu. Oke, ingatkan nanti ingatkan kita di grup ya. Dulu tolong surat pernyataan 5 poin. Jadi akan saya kirim. Terus Bu, riwayat pekerjaan berapa tahun, penghiasannya berapa tahun ke belakang? Ini tidak ada batasannya di buku petunjuk itu, tidak ada. Kalau misalnya ini yang monggo per SK gitu. Per SK kan ada nomornya. Kalau misalnya celong-celong SK-nya bonus monggo. Yang penting saya juga tidak tahu BKN selama ini tidak minta bukti. Yang penting itu ada buktinya bahwasanya pengabdian itu sesuai panjenengan gitu. Jadi kalau misalnya dapatnya itu sudah 10 tahun ya silakan itu dengan bukti 10 tahun itu. Terus izin bertanya Bu, kalau tadi gelar di surat keterangan sehat saya ditulis SPD besar semua bagaimana Bu harusnya menulis di DRH. Ketika menulis di DRH, saya ulangi lagi, ketika menulis DRH, menginput di DRH harus sesuai dengan ijazahnya. Misalnya namanya Nunu Spati Trisulawati, spasinya cuma 1, ya sudah pastikan itu komisinya. Ojo sampai Nunu Spati Spasi Sulawati. Itu nanti sulit pengurusannya Bapak ya, dadak sedang ke Jakarta. Jadi benar-benar dilihat dulu namanya ya, nggak usah kesusul. Masih lama Bapak Ibu sampai dengan 1 Mei, oke? Terus akte nikah diisi nomornya Bapak Ibu, diisi kalau misalnya menikah ya akte nikah nomornya, nomor akte nikah. Kalau cerai berarti akte cerainya begitu ya. Izin bertanya Bu, kalau memiliki anak tiri itu dimasukkan apa tidak Bu? Anak tiri itu bisa masuk gaji, pokoknya kalau masuk gaji itu cuma 2 ya Bapak ya. Bapak itu anak 2 ya. Nah, ini masuk gaji itu ya cuma 2 itu. Kalau saya anak kandung nomor 2 anak tiri juga silakan dimasuk, ada masalah nanti ada keterangannya anak kandung anak tiri biasanya ya.
Masuk ke sini. Bu, tanya Bu. Sebentar, kita jawab chat dulu ya, nanti baru kejenengan. Oke. Apakah ada format lamaran khusus seperti yang diminta di DNH? Format lamaran itu tidak diminta, Bapak Ibu, nggak ada format lamaran itu. Kecuali nanti coba tampilannya untuk upload file itu ada. Nanti kan sama-sama kita lihat ya. Nanti bisa dilihat apakah ada pengisian surat lamaran. Karena kalau nakes kemarin tidak ada surat lamarannya. Kalau misalnya memang nanti surat lamarannya ada, kita sampaikan di grup, nanti akan kita share bentuk surat lamarannya ya. Akreditasi yang diisi adalah akreditasi saat lulus. Oke. Terus ya, Bu, yang ijazahnya dari fakultas pendidikan nggak perlu akta 4 kan Bu? Iya, kalau misalnya panjenengan itu sudah bunyinya sarjana pendidikan agama Islam itu berarti kan nggak perlu pakai A4. Misalnya itu kalau akta 4 itu misalnya dia dulu lulusan bahasa Indonesia gitu kan, terus sekolah lagi. Misalnya lulusan S1 sastra Indonesia, terus sekolah lagi untuk bisa ngajar. Nah itu biasanya butuh akta 4 nih. Nah itu baru seperti ini. Nih, Bu, isi swasta ada 16 SK gitu. Bagaimana penguploadannya? Kan tidak perlu diupload SK-nya. Itu siapa yang suruh upload? Hanya menuliskan. Tidak ada suruh upload SK. Ya kan? Nggak ada di sini upload SK. Nggak ada upload SK. Coba diwas lagi nanti ya. Dibaca dengan seksama. Dari tadi saya tidak pernah waktu penjelasan tidak ada kalimat suruh upload SK. Hanya just right saja. Terus dulu untuk tempat tinggal antara KTP dan domisili saya bilang terus bagaimana dulu sedangkan di SKCK kemarin melalui perdana disebutkan antara dengan alamat dosen tidak antara dengan alamat dosen ini bagaimana? Kalau SKCK itu memang harus berdasarkan KTP Bapak Ibu ya, tidak berdasarkan domisili gitu. SKCK itu KTP-nya mana ya udah nyarinya kan di situ. Makanya alamat sesuai KTP. Oke, terus Ibu bertanya jika salah satu orang tua kita meninggal, tapi ditulis gitu, tapi diisi betul, gitu ya. Orang tua itu adalah orang tua, kita tidak ada pengasaran itu Bapak Ibu. Dan sudah jelas sekarang tulis kak meninggal atau ditulis meninggal, Ibu. Ini pengisian nama mertua itu kan sama tadi saya dijawab ya. Mertua itu juga orang tua kita, Bapak Ibu. Oke, terus. Bu izin bertanya, Bu, kalau ijazah S1 ada dua. Yang satu bahasa Indonesia, yang satu PGSD. Nah, jenengan itu diangkat sebagai guru apa? Kalau sebagai guru kelas kan itu cuma PGSD. Yang diupload adalah PGSD. Jadi ada dua ijazah sebagai lulusan bahasa Indonesia dan PGSD. Ketika melamarnya sebagai guru kelas ya pasti guru SD gitu. PGSD-nya yang dipakai dengan guru bahasa Indonesia. Nanti kalau ada ketentuan kurikulum lain, ketentuan lain, guru S1 bahasa Indonesia yang nggak boleh dipakai dengan sekolah lain, malah lainnya. Terus next. Bu, untuk ijazah hanya yang digunakan melamar saja atau semua? Karena saya memiliki ijazah S1 yang digunakan saja. Nggak perlu yang misalnya S1-nya saya punya 5 itu nggak perlu. Nanti yang dipakai ya cuma satu ini aja. Yang jenengan sekarang itu apa? Misalnya sebagai guru kelas dari PGSD, agama Islam dari S1 pendidikan agama Islamnya, kalau matematika berarti S1 pendidikan matematika. Next. Kalau orang tua sudah meninggal, sudah saya jawab ya, nggak perlu ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Bu, tadi saya buka STN, sudah ada semua riwayat pekerjaan, pendidikan, tinggal, data keluarga, dan bagian belakang untuk riwayat pendidikan terkait S1 bahasa Inggris dan PGSD. Apakah saya hapus saja yang bahasa Inggris Bu karena untuk daftar? Ya, oke, pintar, hapus saja yang bahasa Inggris. Dulu minta contoh terus nanti ditulis tangan atau diketik terima kasih. Kalau nanti memang di apa namanya? Coba nanti Mas Apik ya, siapa sih namanya itu yang saya kenal itu tangga saya itu minta tolong nanti saya minta user passwordnya atau mungkin info ke saya gitu ya. Benar nggak sih di filenya uploadan itu ada pengisian surat lamaran gitu ya? Karena di nakes kemarin tidak ada surat lamaran. Kalau misalnya memang iya nanti kita kirim.
diketik aja, tidak tulis. Oke, terus ya, kalau pensiunan jadi divisi pensiunan. Oke. S1 PGSD ada angka 4 diikutkan Bu. Kalau S1-nya tuh sudah berbunyi S1 pendidikan guru sekolah dasar, angka 4-nya nggak perlu ya Bu ya. Kalau misalnya memang sudah S1 PGSD nggak perlu angka 4-nya. Nah, kalau pertanyaan terkait dengan surat-surat itu monggo dengan dengan kesehatan, apakah itu mendapatkan pemberitahuan lewat WA atau email? Ngapunten, kami tidak mengawal itu ya sampai sini. Bu, jika di kakak anak 4 diisi semua. Kalau anaknya 10 diisi semua. Oke. Untuk SK, apakah harus SK sampai tahun 2003? Karena ada yang sudah vakum tidak mengajar, tapi SK-nya sampai Mei nggak apa-apa, sampai Mei 2022 juga nggak apa-apa. Sampai sekarang pun juga ada masalah ini, yang penting ada. Bu, izin bertanya, pada saat pembuatan akan nama saya cara itu dengan dengan Helpdesk, Bapak Ibu. Kalau dengan SSCASN itu sudah dengan Helpdesk. Kami juga tidak bisa mengatasi kalau dengan SSCASN. Terus SK pengalaman kerja tidak diupload ya Bapak Ibu, tidak ada upload pengalaman kerja SK, nggak ada. Terus Bu, saya sudah membuat SKTK, nggak bisa Bapak Ibu. Sudah banyak pertanyaan kan, sudah jelas pengumumannya dari tadi, sudah saya sampaikan sesuai pengumuman aja gitu. Tidak ada pertanyaan selain itu. Misalnya sudah pengumumannya itu ya diikuti itu gitu, nggak usah ditawar. Ini maksudnya ini seleksi gitu loh, bukan apa namanya ke pasar beli ini, kalau salah kita bisa kembalikan lagi gitu. Ini kan seleksi, aturannya begitu ya, ikuti itu. Makanya saya di grup ketika ada seperti saya tidak akan jawab. Terus tidak ada file bukti pengalaman kerja, nggak ada Bapak ya. Mohon izin bertanya untuk file bukti scan pengalaman kerja asli yang ditandatangani pejabat yang berwenang ini maksudnya gimana Jin gitu. Itu ada yang kerjanya ini. Kalau pengalaman kerja itu nanti kalau di eselon 2, coba nanti saya ingat ya. Kalau dari apa namanya guru kemarin kan karena memang tidak mengupload ya Bapak Ibu ya, karena kan langsung dari Dapodik gitu. Kalau misalnya memang ini harus ada pengalaman kerja, nanti sudah saya koordinasikan lagi dengan Dipora gitu ya. Karena kalau yang negeri itu harus eselon 2, dengan eselon 2. Kalau swasta langsung ke yayasannya saja pengalaman kerjanya. Jadinya betul. Nanti coba saya koordinasi dulu ya dengan BKN terkait dengan pengalaman kerja ini. Terus pekerjaan di SKSK harus sama dengan KTP atau diisi guru. Kalau yang pekerjaan di SKSK mau diisi honorer, mau diisi guru, mau masalah. Jika SK pengantar itu tulis gaji pokoknya bagaimana tulisan di daerah. Waktu itu jangan terimanya berapa, itu yang ditulis. Ya, terus. Jika orang tua pensiun nggak perlu, kalau pensiun nggak perlu di sini. Kalau ijazah SMA SD sampai SMA tidak tahu akreditasinya kan sudah sampaikan. Kalau tidak tahu akreditasinya nggak usah diisi kan begitu. Menurut izin untuk poin 6 mengunggah dokumen, ada poin mengunggah file scan bukti pengalaman kerja. Itu maksudnya bukti pengalaman kerja itu bukan SK-nya itu Bapak Ibu, bukan. Ini SK bukti pengalaman kerja itu adalah dari sekitar eselon 2 tadi gitu loh. Nah ini saya tak koordinasi dengan BKN, apakah itu memang iya gitu. Maksudnya tetap ada, karena guru kan kemarin bukan kita yang ngoreksi, tapi kan langsung ke Mendikbud. Kalau ada SK pengalaman kerja kayak gitu, kami kan jenengan harus membuat kita tanda tangan ke Dipora untuk diupload kan gitu. Kalau misalnya nanti dari BKN itu memang harus bukti pengalaman kerja, nanti saya sampaikan di grup. Okay. Saya akan revisi pengumuman kalau ada bukti pengalaman kerja. Oke. Terus, kalau surat lamaran, oke, nanti saya langsung buatkan gitu ya, langsung kirim aja ya nanti surat lamaran nanti dibikin,
perjanjian 5 poin nanti langsung dikirim. Terus bukti pengalaman kerja nanti juga dikirim, dengan ketik aja dulu. Nanti kalau misalnya dari BKM itu memang dibutuhkan, nanti saya sampaikan, saya koordinasi dulu dengan BKM. KTP aja Bu, dari Fitria Yulianisa itu KTP saja. Pertanyaannya gini lagi ya, pendidikan mulai SD sampai ijazah terakhir gitu ya. Kan tadi sudah dijawab, sudah saya jelaskan, masih bertanya lagi. Oke, langsung kembali ke raise hand. Monggo dari Bu Fitria, nanya apa lagi Bu Fitria? Monggo silakan. Halo? Bu, kalau sudah bercerai untuk kakak mertua diisi apa? Nggak usah diisi kalau bercerai. Terus ada lagi mungkin yang bertanya? Raise hand bisa melalui suara? Atau sudah cukup? Tidak ada yang bertanya Bapak Ibu? Surat pernyataan 5 poin ada bersama boten. Pokoknya yang penting diisi setelah pengumuman ya. Surat pernyataan 5 poinnya. Antara tanggal 15 sampai tanggal 1 Mei itu tanggalnya. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Sampun? Sampun jelas? Nggak belas? Sampun Bapak Ibu? Sampun ya? Kalau tidak ada pertanyaan nanti silakan. Sampun ya? Alhamdulillah. Oke, nanti Bu, kemarin bukan riwayat orang tua sudah meninggal, agar keterangan dikosongi, tapi ketika saya tidak bisa bersimpan, maksudnya dikosongi apa Ibu? Ya? Kalau meninggal kan tetap diisi, ya, tetap diisi keterangannya meninggal. Kalau tidak ada nicknya dikosongi. Kalau tidak di strip atau diisi satu atau kok bisa. Kalau yang kemarin pun sudah bisa, atau di spasi atau gimana itu di strip Bapak Ibu di strip. Jangan tidak dianu gitu, ya. Coba dulu, ya. Ada lagi. Kalau tidak nanti kalau kurang jelas nanti bisa dibaca buku petunjuknya, saran-saran, ya, bahasa kelompok begitu. Terus atau nanti bisa melihat YouTube channel YouTube. Oke, seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah sangat siap dengan yang lain ya, karena sudah Bino membaca. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di acara pada siang hari ini. Saya secara pribadi maupun kedinasan mendoakan semoga Panjenengan dalam melengkapi berkas-berkasnya mengisi DRH seperti kelancaran ya, sehingga tepat tanggal 1 Mei semua bisa tersubmit dengan sempurna. Seperti itu, supaya tidak ada kesalahan dan tetap keep kontak semuanya. Tetap menjaga kondisi tetap kondusif terutama untuk pendidikan guru. Matur nuwun sangat Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.